Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irtaillah wa li syafaati Rasulillah wa khusun li suhaibi hadal kitab Muhammad bin Qasim al-Ghazi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib. Yang kali ini kita di bab nikah bagian ke-11. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid darin amin. Faslun ay hadza faslun. Fi hukmi talaqil khurri, yang menjelaskan hukum cerainya seorang merdeka, wal abdi dan budak, wa ghairi dzalika dan selain masalah talaqil khurri wal abdi. Wayamliku dan memiliki siapa zauju suami. Sifatnya zauj al-khurri yang merdeka, siapa zauj ala zaujatihi atas istrinya zauj. Walau kanat meskipun ada siapa zaujah itu amatan seorang budak perempuan. Memiliki salah satu tatliqatin 3 kali talakan. Wayamliku dan memiliki siapa al-abdu seorang hamba sahaya alaiha atas zaujah tatliqota ini dengan 2 talakan. Fakot hanya itu. Hurrotan itu merdeka, kanat ada siapa az-zaujatu zaujah, au amatan atau seorang yang budak sahaya perempuan. Bab ini menjelaskan tentang hitungan perceraian dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perceraian. Jadi seorang laki-laki yang merdeka itu diberikan kesempatan atau memiliki 3 kali perceraian. 1 kali perceraian, 2 kali perceraian, 3 kali perceraian. Adapun seorang budak itu hanya memiliki 2 perceraian saja ya. Karena dalam status sosial budak itu kelas 2 ya. Dalam Islam pun seperti itu. Maka dia tidak memiliki 3, melainkan memiliki 2 saja. Baik istrinya si budak ini adalah sama-sama budak ataupun seorang perempuan yang merdeka. Wal muba'atu adapun budak muba'at, wal mukatabu dan budak mukatab, wal mudabbar dan budak mudabar itu kal abdi seperti budak al-qinni yang murni apa abdi. Jadi budak ini umum sekali ya, baik itu muba'at, mukatab, mudabar maupun murni ya, itu sama. Wayasihu dan sah apa al istisna'u istisna fi tolaki di dalam tolak atau di dalam perceraian. Idza wasolahu jika menyambung siapa zauj kepada istisna bihi. Idza wasolahu jika menyambung siapa zauj kepada tolak bihi dengan istisna. Ay wasola maksudnya adalah menyambung siapa zauju suami lafdzul mustasna kepada lafal mustasna bil mustasna minhu dengan mustasna minhu ittisolan dengan menyambung urfian yang urf atau bersifat umumnya. Dan yu'adda gambarannya dengan dihitung apa mustasna dan mustasna minhu itu fil urfi di dalam keumumannya kalaman sebagai ucapan wahidan yang satu. Jadi boleh mengistisnakan ya, nanti dicontohkan di kalimat-kalimat setelahnya. Boleh mengistisnakan atau mengecualikan tolak itu. Boleh dengan syarat istisnanya nyambung dengan mustasna minhu. Sekiranya tidak terpisah dari satu kalimat menurut umum ya. Tidak terlalu lama jarak antara mustasna dan mustasna minhunya. Wa yustarotu dan disyaratkan ayatun juga apa ayanwiya hendaknya meniati siapa zauj al istisna'a kepada istisna qabla firahil yamini sebelum selesainya sumpah. Disyaratkan juga istisnanya itu sebelum selesai sumpah. Wala yakfi dan tidak cukup apa at-talafudzu mengucapkan bihi dengan istisna min ghairi niyatil istisna'i tanpa niat istisna. Maksudnya apa? Tidak mencukupi sebagai istisna untuk mengecualikan sebuah perceraian tanpa ada niat istisna. Hanya ngucapin tok tanpa diniati itu tidak cukup.
Wa yushtarutu dan disyaratkan aidun juga apa ada mustighraqil mustasna, tidak adanya menghabiskan yang mustasna al mustasna minhu kepada mustasna minhu. Selanjutnya syaratnya adalah tidak adanya mustasna itu menghabiskan mustasna minhu. Fa inistahroqohu, maka jika menghabiskan apa mustasna kepada mustasna minhu, contohnya ka'anti toliqun salasan illa salasan, batola maka batal apa istisna'u istisna. Nah ini dicontohkan langsung ya. Anti tolikun salasan illa salatan. Tadi kan sudah diketahui bahwa bercerai itu kan ada maksimal 3. Nah boleh memustasnakan. Contohnya anti tolikun salatan illa isnain. Kamu cerai, saya ceraikan 3 kecuali 2. Berarti berapa? 1. Kan 3 kecuali 2 berarti 1. Anti tolikun salatan illa wahidan. Aku ceraikan kamu 3 kali kecuali 1, berarti jadi 2. Kan begitu. Itu boleh. Yang penting mengucapkannya sudah dihitung sebagai ucapan yang tunggal. Artinya satu kalimat, tidak terpisah. Anti tolikun salasan. Kemudian ngapain dulu, udut dulu itu kan. Kemudian baru illa salasan. Itu enggak sah. Karena sudah orang-orang itu ya sudah berpisah waktunya. Nah, tidak boleh mengucapkan anti tolikun salasan illa salasan. 3 kecuali 3 berarti 0. Nah, enggak bisa itu. Anti tolikun tatuliqota ini illa tatuliqota ini. 2 kali 2 kali. 2 kecuali 2 0. Enggak boleh. Yang boleh itu, yang sah itu adalah yang mengurangi tapi tidak habis. Wayasihu dan sah apa ta'liquhu menggantungkan tolak. Ait tolaki maksudnya adalah menggantungkan tolak. Bisifati dengan sifat, wasyarti dan syarat. Jadi boleh menggantungkan tolak. Jadi tolaknya tidak jatuh pada saat itu, tapi tolaknya ini digantungkan pada satu sifat atau satu syarat. Misalnya, ka indaholti ad-daru fa anti toliqun. Indaholti jika kamu masuk ad-daru ke dalam rumah, fa anti maka kamu toliqun tercerai. Kalau kamu masuk rumah, maka kamu bercerai. Maka sebelum masuk rumah, ya zaujah ini belum diceraikan. Kejam banget ya kalau masuk rumah itu tercerai gitu kan. Fata teluku maka tercerai siapa zaujah idza dakhalat ketika masuk rumah siapa zaujah. Wat tolaku, adapun tolak itu layaqau tidak jatuh apa tolak illa ala zaujatin kecuali kepada seorang istri. Wahina idzin maka ketika ini layaqau tidak jatuh apa tolak qabla nikah sebelum nikah. Jadi belum nikah kok diceraikan itu gimana? Adanya tolak itu setelah ada pernikahan. Nah, belum nikah kok cerai ya enggak jadi. Fala yasihu maka tidak sah apa tolakul ajnabiyati menceraikan orang lain. Tanjizan dengan kata-kata yang tanziz. Tanziz itu tidak digantungkan yang langsung. Kakaulihi seperti ucapannya seorang laki-laki laha kepada perempuan ajnabiyah. Tolak tuki, aku menceraikanmu. Lah belum jadi suaminya bukan kok ngomong tolak tuki ya enggak sah. Wala taklikon dan juga tidak taklik. Kakolihi seperti ucapannya laki-laki lah kepada perempuan ajnabiyah. Intazawwajtuki fa anti tolikun. Intazawwajtuki jika aku menikahimu fa anti tolikun. Kalau aku menikahi kamu maka tercerai. Ya nikah coba belum kok menceraikan itu gimana? Au intazawwajta fulanatan fahiya tolikun. Au intazawwajtu fulanatan fahiya tolikun, atau aku menikahi seorang perempuan maka dia tercerai. Ya enggak sah, belum nikah kok. Wa arba'un adapun 4 orang itu layaqau tidak jatuh apa tolakuhum tolaknya arba'un. Yang pertama asobiyu, yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil sudah punya istri, dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian dia mengucapkan perceraian, maka perceraian tidak jatuh. Wal majnun dan orang gila juga tidak jatuh cerainya. Mafi maknahu dan itu di dalam maknanya majnun al muhma alaih, adapun orang yang ayan ya, sipilis itu juga tidak jatuh cerainya. Wanaimu dan orang yang tidur, lagi tidur melindur cerai. Aku ucapkan kamu istriku.
mimpi menceraikan ya enggak apa-apa karena itu tidur kan. Rufi al-qalam kan antara satin. Kolam itu diangkat, hukum itu diangkat dari 3 orang. Ada orang lupa, tidur juga dipaksa. Wal mukruh dan orang yang dipaksa. Ai bihoiri hakin maksudnya dipaksa tanpa hak. Ada orang bercerai dipaksa, itu enggak sah perceraiannya. Jika perceraiannya tanpa hak, jika pemaksaannya tanpa hak. Apa ada yang dengan hak? Ada. Fa'ingkana maka jika ada apa mukroh itu bihakin dengan hak, wakoa maka terjadi apa tolak. Jatuh apa tolak. Dipaksa oleh hakim maka boleh dan sah. Kamakola seperti kamakola jam'un. Kamakola seperti mengucapkan jamun sekelompok orang. Ikrahul qodi yaitu ikrahul qodi. Ikrahul qodi memaksanya seorang hakim lil muli kepada orang yang sumpah ilah ya. Ba'da muddatil ila'i setelah selesai waktunya ilah ala tolaki atas tolak ya. Nanti ilah kita bahas di belakang. Wa syaratul ikrahi adapun syarat dipaksa itu qudratul mukrihi. Mampunya orang yang memaksa dikasih ro dengan kasrohnya ro. Ala tahqiqima untuk merealisasikan apa yang hudida yang ditakut-takuti bihi dengan ma siapa al-mukrohu orang yang dipaksa bi fathiyah dengan fathahnya mukroh bi wilayatin dengan kekuasaan au taghallubin atau dengan dikalahkan. Jadi orang menceraikan istrinya dengan dipaksa itu enggak sah. Nah, ada syarat-syaratnya. Disebut dipaksa itu ada syaratnya. Disebut dipaksa ada syaratnya. Yang pertama, seorang yang memaksa itu bisa atau mampu untuk merealisasikan ancamannya. Dia punya kuasa atau dia punya kekuatan untuk mengalahkan si yang dipaksa ini. Wa ajzul mukrahi dan lemahnya orang yang dipaksa bifathir ra. Anta fa'il mukrihi untuk melawan orang yang memaksa bikasriha. Biharobin dengan lari minhu dari mukrih austighosatin atau minta tolong biman kepada orang yukhlisuhu yang menolong siapa manhu kepada mukroh. Panah widalika dan semiripnya atau sepadan daripada istighosah. Jadi yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dipaksa ini tidak bisa lari atau minta tolong kepada orang lain. Wadhonnihi dan persangkaannya mukrih. Annahu bahwasanya sya'an atau hal yang penting itu imtana. Jika dia enggan siapa mukroh ya, wadhonihi dan persangkaannya mukroh. Anahu kepada sesungguhnya hal yang penting itu inimtana. Jika enggan siapa mukroh mimma dari melakukan apa, ukriha yang dipaksakan apa ma'alai kepada mukroh, fa'ala maka melakukan siapa mukrih maka kepada apa hawafa hu yang menakut-nakuti siapa mukrih kepada mukroh bihi dengan ma. Jadi syarat selanjutnya adalah si mukroh atau orang dipaksa ini mengira atau menyangka kalau dia tidak mau menceraikan istrinya maka apa yang diancamkan akan dilakukan. Wayahsulu dan hasil apa alikrohu memaksa bitahwifi dengan menakut-nakuti biturbin dengan pukulan syadid yang banget dipaksa mau dipukul habsin atau dipenjara atau itlafim malin atau dihancurkan hartanya wanahwi dzalika dan semacam itu. Jadi dipaksa kalau nggak mau dipukul, kalau nggak mau dipenjara, kalau nggak mau rumahnya dibakar, terus dia menceraikan. Kemudian dia ngomong sama hakim bahwasanya saya dipaksa Pak Hakim. Nah itu maka paksaannya menjadikan nikahnya perceraiannya tidak sah. Wa idza dhuharo dan jika nampak atau muncul minal mukrohi dari orang yang dipaksa apa qarinatu ikhtiyarin indikasi dia mampu untuk memilih bi an akrohahu dengan gambaran memaksa mukroh siapa syahsun seseorang ala tolakin salasin atas 3 perceraian fatolako maka dia menceraikan wahidatan dengan 1 perceraian waqwa maka terjadi apa tolaku perceraian.
Nah, jika ada indikasi bahwa sebenarnya si mukroh atau orang yang dipaksa ini bisa menghindar dari paksaan itu, maka cerainya jatuh. Misalkan si orang ini dipaksa untuk menceraikan 3, dia ngomong 1, kok dibiarkan? Berarti kan dia sebenarnya ada kemungkinan untuk lari, atau sebenarnya si mukrih atau orang yang memaksa ini hanya menakut-nakuti saja, tanpa istilahnya cuma bergertak saja. Nyatanya dia bilang disuruh menceraikan 3, bilang 1 nggak diapa-apain. Nah, ini kan berarti ada indikasi kesempatan untuk memilih antara menceraikan dan tidak. Nah, maka ini jatuh tolaknya. Wa idza sodaro, dan jika muncul apa takliqut tolaki, menggantungkan talak disifatin dengan sifat. Muncul min mukallafin, dari seorang mukallaf. Wa wujidat, dan ditemukan apa tilka sifatu, sifat tersebut fi hori taklifin, di dalam selain taklif. Fa innat tolako, maka sesungguhnya tolak al muallaqo, yang digantungkan apa tolak biha dengan sifat, itu yaqa'u di iku yaqa'u jatuh apa tolak biha dengan sifat. Wasakronu, adapun orang yang mabuk, itu yanfudu terjadi, atau yanfudu terjadi, atau yanfudu itu berlaku apa tolakuhu tolaknya sakron kama sabako, kama seperti keterangan sabako yang sudah lalu apa. Ya, jadi kalau ada orang menceraikan dengan taklik, kemudian ditemukan takliknya itu, ya maka bercerailah dia. Misalkan tadi kan orang menaklik atau menggantungkan tolak, kalau istrinya masuk rumah akan tercerai. Oh ada, ya sudah, dia terceraikan. Adapun orang yang sakron, orang yang mendem atau orang yang mabok, itu tolaknya tetap jatuh seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu karena untuk menghukum dia ya supaya tidak main-main dengan tolak dalam keadaan mabuk. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Fathul Qorib pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.